Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Ikra Demimus, BP 1911511024. Jadi saya akan menjelaskan beberapa materi dari organisasi arsitektur komputer 2 dari awal pertemuan hingga pertemuan terakhir sebelum TS. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu penjelasan tentang materi-materi apa saja yang akan saya jelaskan ataupun akan saya paparkan. Terlebih dahulu, yang pertama yaitu software cycle. Software cycle di mana message language, kemudian ada struktur addressing, lalu control unit perancangan CPU, kemudian arithmetical logic, logical unit ataupun perancangan baru control, lalu yang terakhir yaitu pipeline. Yang pertama yaitu software cycle machine language. Sebelum membahas lebih dalam apa yang sih yang dimaksud dengan bahasa mesin ataupun machine language. Bahasa mesin ataupun kode mesin merupakan perangkat instruksi serta data yang dapat dieksekusi secara langsung oleh prosesor komputer. Kode mesin merupakan tingkatan yang paling rendah dari bahasa pemrograman dan biasanya digunakan sebagai tujuan kompilasi oleh compiler pada bahasa-bahasa pemrograman lain dalam tingkat yang lebih tinggi. Lalu bagaimana sebuah source code dijalankan? Jadi dijalankan ataupun sebuah bahasa pemrograman dijalankan. Pada gambar di sini saya sudah ada beberapa tahap bagaimana source code dijalankan, mulai dari preprocessor hingga ke memori. Baiklah, saya langsung jelaskan. Yang pertama yaitu preprocessor. Preprocessor bertugas ataupun berfungsi untuk mengubah define variabel ditranslatekan agar lebih mudah dibaca oleh manusia. Salah satunya memanggil library. Contohnya itu salah satunya memanggil library. Jadi saat kita memanggil library, maka preprocessor tersebut yang akan diproses terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah compiler. Compiler berfungsi untuk mengubah hasil dari preprocessor yang ini ke compiler ataupun ke bahasa assembly. Kemudian assembler. Assembler berfungsi untuk mengubah dari bahasa assembly yang diproses oleh compiler menuju bahasa mesin. Antara satu prosesor dengan prosesor lain berbeda outputnya ataupun jumlah yang dikeluarkannya, tergantung prosesor apa yang digunakan. Contohnya yang sering kita gunakan itu AMD, maka berbeda dengan prosesor lainnya seperti Intel ataupun lain sebagainya. Kemudian yaitu linker. Linker berfungsi untuk menggabungkan file-file yang dimana saat kita bekerja kita banyak menggunakan file-file. Jadi linker akan menggabungkan file-file yang banyak tersebut. Lalu loader. Loader berfungsi untuk meload atau menulis kembali apa yang kita masukkan ke dalam memori. Yang terakhir itu memori. Disinilah semua instruksi yang kita masukkan akan diproses ataupun disimpan. Kemudian yaitu kita masuk ke instruction fetch. Setelah dihitung dan dicari alamatnya dari operan, selanjutnya operan fetch di mana operan akan diambil datanya dan jika operan tersebut tidak satu, bisa saja disebut multiple. Instruction fetch membaca instruksi dari memori prosesor yang tadi. Kemudian selanjutnya instruction operation decoding.
ataupun IOD, menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dilakukan, dan operan S yang akan digunakan selanjutnya. Lalu operasi addressing calculation atau OAC. Jika operasi melibatkan retensi ke operan dalam memori atau tersedia melalui I atau O, maka operan akan ditentukan pada alamat operan. Kemudian kembali lagi operan fetch, mengambil operan dari I atau O. Lalu data operasi ataupun DO, melakukan operasi yang ditunjukkan melalui dalam instruksi. Lanjut ke instruksi address calculation, menentukan alamat instruksi yang akan dieksekusi. Biasanya ini melibatkan penambahan nomor tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Kemudian operan store. Operan store menuliskan hasil operasi ke dalam memori ataupun port I/O. Selanjutnya jenis-jenis pengalamatan, di mana di sini jenis-jenis pengalamatan dibagi menjadi 5, yaitu register only, immediate addressing, base addressing, PC relative addressing, kemudian pseudo direct addressing. Register only addressing merupakan metode pengalamatan register. Metode pengalamatan register ini mirip dengan metode pengalamatan tak langsung. Perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Field yang berfungsi yang mereferensi register memiliki panjang 3 atau 4 bit, sehingga dapat mereferensi 8 ataupun 16 register general multipurpose. Kemudian immediate addressing, modul pengalamatan yang operannya ada di dalam instruksi. Biasanya bilangan akan disimpan dalam bentuk to complement atau bit paling kiri, ialah bit tanda dan operan dimuat dalam register. Bit tanda akan terus bergeser hingga maksimum word data. Kemudian itu base addressing. Base addressing adalah pengalamatan dengan metode menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan pengalamatan register tidak langsung. Mode ini mensyaratkan instruksi memiliki 2 buah file alamat, sedikitnya sebuah file yang eksplisit. Kemudian yaitu PC relative addressing. Pengalamatan PC relatif digunakan untuk cabang besar alamatnya didapat dari penggabungan program counter dan prasangka instruksi. Kemudian yaitu yang terakhir pseudo direct addressing. Pseudo direct addressing merupakan alamat memori yang sudah tertanam bersamaan dengan instruksi. Bit pseudo direct addressing mengambil 4 bit teratas dari PC digabungkan dengan 26 bit direct addressing ataupun immediate dan instruksi dari instruksi, dan digabungkan dengan 2 bit ataupun dari 0 ke 0. Kemudian yaitu control unit. Control unit adalah salah satu dari prosesor ataupun CPU yang memiliki fungsi mengontrol ataupun mengendari dari operasi yang dilakukan oleh arithmetic logical unit CPU. Output CPU akan mengatur aktivitas dari unit lainnya dari perangkat CPU. Pada awal desain komputer, CPU diimplementasikan sebagai ad hoc logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpan kontrol ataupun control store. Control unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri disebut dengan control processing unit ataupun CPU. Output di sini ada beberapa output control unit, yaitu regdes atau register destination. Regdes ataupun register destination tujuan dari ini adalah mengendalikan
multiplexer yang akan menentukan nomor register yang akan ditulis pada word register. Kemudian ALU STR tujuannya ialah mengendalikan multiplexer yang akan menentukan asal data yang akan diolah oleh ALU, yang mana data tersebut bersumber dari register atau data 2 atau dari sync extension ataupun dari sync extend. Kemudian memtorek ataupun memory to register tujuannya adalah untuk mengendalikan multiplexer yang akan menentukan asal data yang akan ditulis dalam register, apakah dari memori data ataupun hasil dari ALU. Lalu write register ini ialah untuk mengaktifkan register agar dapat ditulis atau diberikan instruksinya. Kemudian read name, tujuan dari read memory ialah untuk mengaktifkan kontrol data agar data dari memori dapat dibaca. Pada read memory ini juga data pada memori ini dapat dibaca dan ditulis secara bergantian. Kemudian write name, tujuannya ialah untuk mengaktifkan memori data agar dapat ditulis dengan data yang berasal dari register ataupun read data 2. Branch, tujuan dari branch ialah bersama dengan zero flag dari ALU digunakan untuk mengendalikan multiplexer yang memilih sumber nilai isi selanjutnya. Tujuan branch ini juga nantinya akan mencapai ke instruksi branch equal yang ada pada ALU control. Kemudian yang terakhir OP ALU O dan 1 ataupun 0 dan 1. Tujuannya adalah untuk memilih jenis operasi ALU yang akan dilakukan ditentukan oleh nilai bit instruksi. Sebagai fungsi dalam TPR, ALU OP ini juga mengendalikan jalur dari ALU itu sendiri dan juga dapat menentukan jenis instruksi apa yang akan dikerjakan ALU. Aritmetika logik ataupun ALU. Di sini ALU mempunyai input 0, 1, 2, dan 3. Yang dimana mempunyai 2 gerbang, yaitu gerbang sebagai berikut, dimana mempunyai output 1, 2, dan output 3. Perancangan ALU dan kontrol ALU. Input ALU kontrol berasal dari 6 bit terbawah. Instruksi dan kontrol ALU dikendalikan oleh ALU OP. Yang dimana di sini 6 bit terbawah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kendali operasi pada ALU ditentukan oleh ALU OP dan field fungsi bagaimana bit kendali ALU diset tergantung dari bit kendali ALU OP dan fungsi yang berbeda untuk instruksi TPR. Kemudian SW dan LW. SW dan LW instruction. Pada instruksi ini terdapat load word yang fungsinya membaca memori dan mengupdate register, dan juga store word yang fungsinya menuliskan nilai register ke dalam memori. Dapat dilihat dari instruksi ini, nilai yang memperoleh ALU output, ALU control juga, ALU kontrolnya dapat menjalankan instruksinya. Yang menjalankan instruksinya itu hanya pada AP ALU 1 dan 2. Sedangkan untuk function field tidak mempengaruhi dalam instruksi ini, sehingga didapatkan output dari instruksi ini yaitu 0, 1, dan 0. Pada OP1 outputnya 1, pada OP2 outputnya ulangi, pada output 1, pada OP1 outputnya ada 0, kemudian OP2 inputnya 1, dan kemudian OP3 inputnya 0. Kemudian branch key instruction atau key instruction. Pada instruksi ini terdapat branch yang menggunakan ALU untuk memeriksa output 0 dan juga melakukan operasi subtract.
dapat dilihat pada gambar ini bahwa inputan pada branch equal bernilai 0 pada OP ALU 1 dan bernilai 1 pada OP ALU 2. Sama seperti instruksi SW dan LW yang tadi, bahwa inputan dari function field ini akan mempengaruhi bahwa inputan dari function field tidak akan mempengaruhi outputnya sama sekali. Selanjutnya ALU control akan mengeluarkan sinyal output 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, yang mana merupakan sinyal kontrol untuk operasi subtract sekaligus menjalankan fungsi branch untuk membandingkan nilai. Kemudian yakni pipeline. Kita akan membahas kekurangannya, yaitu kekurangan dari pipeline yakni non-pipeline prosesor hanya menjalankan suatu instruksi pada suatu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang yang berlaku setiap cabang tertunda dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya desain lebih sederhana dan lebih mudah untuk diproduksi. Kemudian instruksi latensi di non-pipeline prosesor sedikit lebih rendah dan ada dalam pipeline setara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagai bit ekstra harus ditambahkan ke jalur data dari prosesor pipeline. Non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidth. Non-pipeline prosesor akan memiliki instruksi yang stabil bandwidthnya. Kinerja prosesor yang pipeline jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Kemudian menghitung speed up pipeline. Menghitung speed up pipeline, caranya yaitu speed up pipeline adalah waktu yang digunakan dalam mode pipeline nilai waktu yang digunakan dalam mode pipeline dapat ditulis speed up dikurang sama dengan waktu mode non dikurang pipeline per waktu mode pipeline sama dengan N per T, NMT per N tambah M kurang 1. T sama dengan NM per N tambah M kurang 1. Yang dimana N jumlah input task, lalu M merupakan jumlah stadium pipeline ataupun jumlah pipeline-nya. Lalu bagaimana cara mengatasi hazard dari pipeline? Struktural hazard terjadi karena adanya konflik dari penggunaan resource oleh masing-masing instruksi yang sedang berada dalam pipeline. Kondisi umum yang menyebabkan struktural hazard ialah karena ada fungsional unit yang belum siap untuk digunakan. Cara mengatasi struktural hazard adalah dengan melakukan stall terhadap pipeline selama 1 clock atau lebih sesuai dengan prediksi kontrol logik. Data hazard disebabkan oleh terjadinya perbedaan urutan eksekusi instruksi baca dan tulis dibanding sebelum instruksi belum dipecah secara paralel. Cara mengatasi data hazard, terutama true data operand dependensinya adalah dengan melakukan stall terhadap instruksi yang membutuhkan nilai. Kemudian kontrol hazard. Kontrol hazard terjadi karena adanya instruksi yang dieksekusi sebelum seluruh branch pada jalur eksekusi selesai dievaluasi. Kontrol hazard dapat menyebabkan terjadinya perubahan nilai PC atau program kontak. Cara mengatasinya yakni dengan melakukan branch handling dan branch prediction. Mungkin itu saja dari penjelasan ataupun pemaparan materi dari saya. Bila ada kesalahan ataupun ketidakjelasan informasi, maaf, dan saya harap dapat dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya,